Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa mengucapkan kalimat hamdalah, yang dimana kalimat hamdalah itu adalah wakil kita dalam bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang apabila kita hitung niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Yang kedua, mari kita senantiasa mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumul akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibunda Tati Rohaidi selaku penilik Kecamatan Citerep, yang saya hormati Ketua IGTKI Kecamatan Citerep, yang saya hormati pula Kepala Sekolah se-Kecamatan Citerep dan ibu guru semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami, ada 6 lembaga kemarin telah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Jadi kesempatan kali ini berbagi ya. Bukan berarti kami lebih tahu, bukan berarti kami ingin menggurui, tapi kebetulan kami mendapatkan pelatihan dari BPKT ya. Dan mungkin kalau ibu-ibu semua aktif ya, aktif lihat di sosial media atau googling, mungkin ibu juga udah paham tentang apa itu pembelajaran mendalam. Coba kita ini dulu ya, buka dulu wawasan kita. Apa sih pembelajaran mendalam? Sudah digaungkan selama 1 semester. Mungkin ada yang tahu apa sih pembelajaran mendalam itu? Kenapa mesti pembelajaran mendalam sih, apa penyebutannya gitu? Coba ibu, ada yang tahu? Oh ya, memahami konsep secara menyeluruh. Bu Neneng ya, hebat Bu Neneng. Ya. Bagaimana kita bisa memahami konsep secara menyeluruh? Kira-kira seperti apa? Nanti kita akan kulik ya. Ya, sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang pembelajaran mendalam, kita akan buka cara berpikir kita atau mindset kita. Ya, mindset kita seperti apa sih? Cara berpikir kita tentang pendidikan seperti apa sih? Ya, kita sambut Bu Nunung yang akan menyampaikan materi tentang mindset. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kayak piodacil saya bukan perci. Ya. Baik ibu-ibu yang saya hormati dan bapak, ada apa? Oh di tengah. Ada yang kangen sama saya rupanya. Baik, di sini ya, cukup. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sekali lagi di sini saya tidak menggurui atau merasa lebih dari ibu, tapi ini karena kita bertanggung jawab, ya. Karena kita sudah diberikan amanah dari BPKTK untuk menyampaikan apa yang sudah kami terima dari BPKTK, harus ada pengibasan, harus ada rencana tindak lanjut. Maka dengan itu kami di sini berbagi, ya. Mungkin banyak yang sudah paham tentang pembelajaran dalam, ya. Tapi sebelum pembelajaran dalam, saya akan memberikan materi tentang grow mindset. Sebelumnya saya mau pantun dulu, karena sekarang dari presiden, menteri sampai pejabat yang lain suka pantun. Bilang cakep apa cantik? Cantik ya. Pagi-pagi goreng teri. Nggak ilas amat ya. Ulangnya, pagi-pagi goreng teri. Saat makan jangan berisik. Saya di sini memberikan materi. Semoga seru dan asyik. Ya, cukup ya. Satu aja, nanti lain ada lagi ya. Baik, di sini grow mindset. Kunci pribadi terus berkembang. Nah, di sini kok harus ada grow mindset sih? Kenapa? Karena di sini ada tantangan dunia pendidikan saat ini. Ya, bagaimana di sini sekarang
untuk mencapai masa emas bangsa Indonesia, otomatis growth mindset diperlukan ya. Lalu perubahan kurikulum eta pisan ya bagi kita terutama. Lalu keberagaman kemampuan murid, betul tidak? Sekarang ini kemampuan murid sangat beragam, termasuk perkembangannya. Ada berbagai macam anak dengan perkembangan yang berbeda ya. Lalu tuntutan profesional guru dan kepala sekolah. Jadi tidak hanya guru ya, profesionalnya kepala sekolah juga. Jangan gurunya saja yang grow mindset ya. Apa sih grow mindset nanti ya kita kupas. Lalu kegagalan sering dianggap kelemahan. Grow mindset dibutuhkan untuk bertahan dan berkembang. Nah sebelum kita lanjut, ada tidak yang tahu apa sih grow mindset? Kalau yang sudah dapat materi mah jangan ya, jangan ya. Yang sudah dapat materi jangan. Yang belum saja. Siapa? Apa sudah hadiah kan ujian? Yuk, yang mau jawab sok. Yang belum dapat materi dapat hadiah. Ya, yang mau ngaji ya, hadiah aja lumayan. Bu Nurul baik hari ini. Ada hadiah. Grow mindset apa sih? Siapa yang maju? Ayo. Bisik-bisik tetangga sudah mulai terdengar selalu. Ayo siapa? Ayo. Oh gak laku baik. Lanjut aja Pak Haji. Apa sih itu grow mindset? Ini nggak jadi Bu Mayang ya. Alhamdulillah gak laku. Jadi grow mindset adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha dan belajar. Ya, dengan pola pikir ini kita terbuka terhadap tantangan dan tidak takut gagal. Itu grow mindset. Grow itu apa? Artinya grow, tumbuh. Mindset, pola pikir. Jadi pola pikirnya harus bertumbuh. Jadi tidak setelah aku mah apa tuh? Lah gitu. Gembe orang harus sekolah. Nah, jangan ya, Dek, jangan. Kalau soal tua mah saya paling tua di sini, ya. Ya, udah itu mah ya jangan dibahas karena semangatnya aja muda. Ya, jadi grow mindset adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha dan belajar. Ya, walaupun muda nggak mau belajar, bisa tumbuh enggak pola pikirnya? Enggak, ya, stuck di situ aja. Ya, baik. Nah di sini grow mindset dan grow mindset itu ada lawannya, ya. Fixed mindset. Artinya apa? Fixed itu kan tetap, ya, nggak bergerak, mager, ya. Mindset itu pola pikir. Jadi pola pikirnya udahlah, ngapain sih kurikulum ganti wae, ganti pejabat, ganti kurikulum. Ya, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kebijakan. Jadi tidak ingin tumbuh, berkembang. Ya, jadi fixed mindsetnya. Jadi tetap. Nah, di sini fixed mindset lawan dari grow mindset. Orang dengan fixed mindset melihat kegagalan sebagai tanda keterbatasan. Nah itu ya, jadi terbatas. Saya ada sekolah juga nggak pintar dulu. Jadi begini gitu ya. Nah, jadi kalau grow mindset sebaliknya, ya, melihat sebagai peluang belajar, ya, dengan keterbatasan kita itu, ada waktu untuk belajar, kita harus belajar. Itu untuk grow mindset. Tapi untuk fixed mindset, ya, melihat kegagalan sebagai tanda keterbatasan. Saya mah udah tua, udah gitu ya. Gembe yang belajar mah yang muda-muda tidak begitu ya. Yang muda yang tua belajar, makanya harus belajar sepanjang hayat. Ada hadisnya juga, apalagi yang udah setiap hari dengan hadis mah ya, dengan ada minal mahdi ilal lahdi, ya, dari buaya sampai ke kuburan, ya, itu kan berarti sepanjang hayat. Selama umur masih kandung badan tetap belajar, ya. Nah di sini kemampuan dianggap tetap ya, dari yang fixed mindset ya. Saya memang tidak berbakat, menghindari tantangan, takut salah, mudah menyerah, kritik dianggap serangan pribadi. Orang kritik
maaf Bu, itu gini. Apa sih? Saya mah gini-gini ya. Jadi itu dikritik itu tidak menerima. Ya, contoh saja nih, saya barusan nih, Bu Haji, malam saya ini mah asli ya Bu Haji ya. Nge-share materi, kata Bu Haji bunuh gini-gini, biarin, oke siap. Kalau saya masih message, masih Bu Haji saya ini yang bikin materi, nah ya itu. Tapi saya karena sudah grow mindset, oke Bu Haji siap, pagi-pagi datang. Saya suruh Bu Haji datang, saya datang. Karena apa? Materi saya mau diedit. Ya, begitu kan? Terima kasih Bu Haji ya. Begitu harusnya. Jadi jangan udah saya ini gitu, jangan ya. Jangan saya bisa belajar dan berkembang. Ya. Tantangan sama dengan kesempatan belajar. Kesalahan bagian dari proses. Kalau salah teh, udah sana nggak bisa, salah wae. Udah, jangan proses. Apa-apa itu tidak instan, harus melalui tahapannya, prosesnya ya. Lalu terbuka terhadap umpan baik tadi. Misalnya saya share tadi kan materi saya buat sekarang, Bu Haji keburu begini, oh ya siap diedit lagi. Nah itu terbuka. Berarti kan alhamdulillah ada yang buka materi saya ke situ. Jam 11 malam nih Bu Haji, 11:17 saya share, ada yang masih mulai. Jadi usaha lebih penting dari bakat. Bakat itu bisa diasah sebetulnya. Teman-teman tahu kan golok asalnya dari apa? Golok coba. Dari apa? Besi kalau diantepin aja bisa jadi tajam nggak? Paling minimal ya buat mentung pencuri misalnya paling ke rumah, ya kan? Tapi dengan ditepa akhirnya menjadi golok. Mindset kita itu ya, pola pikir itu ada yang fixed mindset, ada yang growth mindset. Guru dengan growth mindset percaya semua itu bisa berkembang. Kadang-kadang, Bu, maaf ya, di posisi ini gimana ya? Dia nggak bisa apa-apa. Eta, pernah ngalamin nggak Bu? Ada anak teh lambat, ada guru bingung. Ibu maaf ya, punten, kamu kurang dalam matematika. Kiri kenapa kiri? Kenapa itu base mindset? Ya? Ngejas, oke siap, pintar berarti ya. Lalu yang kedua, coba strategi lain. Yang mana, kanan apa kiri? Ya, yang mana? Kenapa kanan? Oke, ya membangun ya, kompetensi ya. Oke, kesalahan ini buat kita belajar. Oke, siap, pintar. Ini salah semua. Kamu sudah belajar. Ya, saya udah aja udah pernah pintar. Ya, ternyata pintar kamu apa semuanya. Ya, itu. Ya, tugasnya, ya. Ada sebagai guru dan sebagai kelas sekolah. Untuk guru ya. Tulis guru nama ya, lalu tuliskan perubahan kecil apa yang akan dapat minggu ke depan pas masuk sekolah. Kalau nggak ada yang dilakukan berarti nggak cuma saya di sini capek juga berkuar-kuar, tidak berubah tidak berbentuk tidak berkembang pola pikirnya. Tadi kan udah bisa membedakan mana yang tetap, mana yang berkembang ya. Yang PPT, PPB, PPT itu tetap nggak ada perubahan. No, saya mah anti alergi sama perubahan. Nah mana? Saya mah akan maju belajar. Mana? Ya, RTA-nya. Pas sini, ambil jatahnya satu-satu. Kepala sekolah mana? Apa aja? Yang penting tulis kepala sekolah, nama ulpah, arasid. Saya seminggu depan mau ngapain? Ya tulis. Nanti tempel. Nanti tempel di sini. Ngapain nggak nempel kok? Nggak nempel. Kan cuma kasih cepet ini nggak nempel. Bawa ke? Enggak. Sama gurunya Bu, ambilnya sama gurunya. Iya. Ya udah. Gurunya cuma 3. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ngapain? Ada. Rencananya, oh iya kata guru harus begini, berarti harus apa
banyak kertas. Mau apa rencananya? Apa mau udah begini aja saya mah nggak mau berubah. Saya mah mau misalnya apa ya lebih banyak lagi. Begitulah. Kayaknya udah. Ya pokoknya berubah. Saatnya berubah. Udah belum? Mau berubahnya tentang apa? PPT kamu mau berubah ya? Mau pola pikirnya tetap berubah. Kan guru. Apa kabar? Nih, satu guru satu kertas. Misalnya saya mah mau puasa, gitu misalnya. Ini satu. Ada. Kasih nama sama TK-nya. Kan namanya dong. Nanti kan kayak burung kombel sehat sepanjang hayat. Saya mau kombelnya kombel N plus seminggu ke depan. Yang banyak ya. Ya gimana aja bebas. Guru yang banyak atau sekolah yang sedikit. Oh ya. Gimana aja. Halo Bu. Sudah. Ini guru menyambutkan kedatangan dengan lebih ceria dan membuat kegiatan lain lebih menyenangkan setiap hari. Kemarin nggak menyenangkan ya? Kurang menyenangkan. Jangan sama aku deh. Ya udah berarti kemarin itu tidak menyenangkan ya. Bu Soliat atau Daud mengubah bahasa. Bahasanya kemarin masih itu ya Bu ya? Mindset ya. Merancang RPP melalui Canva. Ya berarti digitalisasi ya. Melakukan kolaborasi dengan semua pihak. Siapa aja PNT boleh ya. Boleh. Kenapa saya? Ada yang kebalik Bu Nunung, udah dibaca belum? Kebalik. Sebagai guru mulai minggu depan diawali semester 2. Ini saya ingin lebih mengeksplor kegiatan bermain dan belajar anak-anak lebih inovatif dan kreatif supaya tidak monoton. Ya oke banget ya. Siap berarti berpetualang, eksplor. Ya boleh. Lanjut tuh. Apa aja. Untuk Bu Nur Malasari PK Asal Pesole, saya ingin memanfaatkan IEP dengan lebih maksimal agar KBM lebih variatif, menyenangkan, bermakna dan mengenalkan teknologi. Nah ini adalah pembelajaran mendalam. Ini akan memberikan materi yang sesuai dengan pemahaman yang saya pahami dan pembelajaran mendalam dengan berpusat pada anak manfaat smart TV belajar yang menarik. Oke. Ini aja nggak apa-apa. Baik, ini dari tuan rumah TK isi koma. Yang penting boleh sebagai seorang guru saya akan melakukan pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak melalui fasilitas yang ada di sekolah seperti smartboard, IEP, smart TV, 67 KIH, menonton bersama dengan anak-anak fun learning. Ingin lebih terbuka dalam pola pikir. Nah, udah niat. Baik itu Ibu, ternyata sudah banyak yang aku tahu, aku paham, aku melakukan. Prok. Aku tahu, aku paham, aku melakukan. Prok. Aku tahu, aku paham, aku paham, aku tahu, aku paham, melakukan. Prok. Ya, diganti paham doang. Berarti kan kalau yang bisa mau biasa ya. Aku tahu, aku bisa melakukan. Nah, itu nggak bisa mah. Sekarang paham aja dulu ya. Kalau sudah tidak memahami tidak akan bisa. Ya paham dulu. Apa sih growth mindset itu? Coba sebelum pakai gerakan. 1, 2, 3. Aku tahu, aku paham, melakukan. Aku tahu, aku paham, melakukan. Aku tahu, aku paham, aku paham, aku tahu, aku paham, melakukan. Yes ya? Aku tahu, aku paham, melakukan.
Aku tahu, aku paham melakukan. Aku tahu, aku paham, aku tahu, aku paham, aku tahu, aku paham melakukan. Beda ya. Saya mau ngajarin lah. 1, 2, 3. Aku tahu, aku paham melakukan. Aku tahu, aku paham melakukan. Aku tahu, aku paham, aku paham, aku tahu, aku tahu, aku paham melakukan. Aku tahu, aku paham melakukan. Aku tahu, aku paham melakukan. Aku tahu, aku paham, aku paham, aku tahu, aku tahu, aku paham melakukan. Good job. Buatlah pohon harapan ya. Bikin pakai kertas pano atau vanila kertas kasturo ya. Bikin gambar pohon, ada daunnya. Misalnya ibu bukunya ada 10, bikin daunnya 10. Di daun ditulis harapan ibu untuk semester 2 ini mau apa. Jadi buat pengingat kita ya, ketika kita sudah membuat tulisan sebuah harapan, jadi kita akan berusaha untuk mencapai harapan tersebut ya. Jadi itu bisa jadi motivasi kita dalam kegiatan kita melangkah ke depan. Begitupun nanti di tahun ajaran baru, bikin lagi pohon harapan tanpa lagi kantor ya. Yang nggak punya kantor tanpa di depan kalau perlu ya. Di depan sini nih boleh pohon harapan TK Islam Karya Mukti. Jadi semua bisa membaca ya. Kalau misalnya pengen lebih ini, nanti anak-anak juga dibuatin pohon harapan. Jadi nggak cuma bukunya yang punya harapan, tapi anak-anak juga punya harapan masa depannya seperti apa. Mungkin kalau anak-anak, ibu bisa siapkan gambar-gambar sebuah ikon ya. Dia mau seperti apa, misalnya anaknya ngomong harapannya apa, ibu cairkan gambar. Kalau gambar sendiri susah bu ya. Cairkan gambar di Google yang lebih bagus. Kepada Bu Nunung yang sudah menyampaikan materinya, saya hanya memberikan apresiasi kepada guru-guru bahwa hari ini sudah menyampaikan niat-niatnya untuk perkembangan di sekolah masing-masing. Semoga kepala sekolahnya mendukung ya, karena tanpa didukung oleh kepala sekolah, cita-cita atau yang diniatkan oleh bu gurunya tidak akan terlaksana dengan baik ya. Saya titip pesan semangat buat guru-guru dan semangat buat kepala sekolah untuk mendukung guru-guru di sekolah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.